Hmm, emangnya seberapa bahayanya sih bakteri antraks dari sapi itu? Dan kenapa bisa sampai memakan korban jiwa? Halo, saya Dr. Abi dari Alo Dokter. Muncul berita yang cukup mengkhawatirkan nih, yaitu wabah penyakit antraks dari sapi di suatu daerah di Indonesia. Udah pada denger belum? Jadi gini, kronologi singkatnya, penyebaran awal penyakit ini berasal dari sapi yang sudah mati dan dikubur, tapi karena merasa sayang atau mungkin takut mubazir atau ada kepercayaan tertentu, kuburan sapi ini pun dibongkar dan dagingnya kemudian dikonsumsi. Emangnya seberapa bahayanya sih bakteri antraks dari sapi itu? Dan kenapa bisa sampai memakan korban jiwa? Oke, saya akan jelaskan di video ini, so tonton sampai selesai ya, karena informasi ini penting banget untuk menjadi perhatian kita bersama supaya nggak sampai terulang lagi. Jadi, antraks adalah penyakit infeksi bakteri yang menular dari hewan ternak seperti sapi atau kambing. Nah, seseorang bisa terinfeksi antraks kalau dia menyentuh apalagi memakan daging hewan yang terinfeksi penyakit ini. Antraks ini disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang hidup di tanah. Berdasarkan cara penularannya, antraks bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, antraks kulit. Antraks jenis ini menular pada orang yang memiliki luka terbuka di kulit. Jadi, penularannya terjadi ketika seseorang menyentuh kulit, bulu, tulang, atau daging hewan yang terinfeksi. Tapi, ada kemungkinan juga kalau seseorang bisa terinfeksi antraks kulit dari kontak dengan luka di kulit penderita antraks. Antraks kulit ini diketahui nggak berbahaya dan baru berkembang 1-7 hari setelah paparan. Gejalanya bisa berupa benjolan kemerahan di kulit yang terasa gatal dan perih, dengan bagian tengah berwarna kehitaman, terus bisa juga ada pembengkakan dan juga nyeri pada kelenjar getah bening di sekitar kulit yang terinfeksi. Lalu bisa muncul juga nyeri otot, demam, lemas, serta mual dan muntah. Yang kedua, antraks pencernaan, yang terjadi ketika seseorang memakan daging hewan yang terinfeksi dan mati akibat antraks, terutama yang dimasak dengan kurang matang. Gejalanya bisa muncul 1-7 hari setelah terpapar, yang berupa mual dan muntah, kemudian sakit tenggorokan, sulit menelan, sakit perut, hilang nafsu makan, bisa juga sakit kepala, demam, adanya benjolan di leher, diare, sama BAB berdarah. Yang ketiga adalah jenis antraks yang paling berbahaya nih, yaitu antraks pernapasan. Kondisi ini bisa terjadi saat seseorang menghirup udara yang terkontaminasi oleh bakteri antraks, sehingga masuk bakterinya ke dalam paru-paru. Gejalanya adalah sakit tenggorokan, kemudian sesak napas, demam tinggi, muncul rasa tidak nyaman di dada, nyeri otot, nyeri saat menelan, gampang capek, mual, serta batuk darah. Jadi yang saya mau tekankan, kalau kamu merasa kontak dengan hewan ternak ataupun mengonsumsi daging dari yang kemungkinan terinfeksi antraks dan mengalami gejala-gejala yang saya sebutin tadi, segeralah memeriksakan diri ke dokter ya. Karena kalau nggak segera ditangani, antraks bisa memicu komplikasi yang berbahaya, seperti peradangan pada selaput otak dan tulang belakang atau meningitis, yang bisa menimbulkan perdarahan hebat dan berujung pada kematian. Kalau kamu bingung atau ragu soal keluhan tadi, atau ingin tahu lebih lanjut seputar antraks, bisa juga nih berkonsultasi dulu dengan dokter via chat di aplikasi Alo Dokter. Lewat aplikasi ini, kamu bisa tanya-tanya sepuasnya ke dokter umum maupun spesialis tentang masalah apapun yang kamu alami. Aplikasi ini bisa langsung kamu download di Google Play atau App Store ya. Oke, sekarang yang bisa kamu lakukan untuk mencegah penyakit antraks adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa memicu penularannya. Gini langkahnya, saya kasih tahu ya. Yang pertama, hindari mengonsumsi daging hewan ternak yang mati mendadak maupun mati karena sakit. Yang kedua adalah dengan memastikan bahwa daging telah dimasak sampai benar-benar matang sebelum dimakan. Yang ketiga, untuk yang punya hewan ternak atau peternakan nih, jangan lupa buat memberikan vaksinasi antraks kepada seluruh hewan ternak sehat. Dan kalau ada yang sakit, segera hubungi dokter hewan. Keempat, menggunakan alat pelindung yang cukup jika kamu bekerja atau sering kontak langsung dengan hewan ternak. Apalagi di momen-momen yang sedang meningkatnya kasus antraks kayak sekarang ini. So, kasus mewabahnya penyakit antraks ini sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama ya. Dan jangan juga sampai karena merasa sayang atau takut mubazir terus kita jadi mengenyampingkan atau mengabaikan resiko penularan antraks dengan mengonsumsi daging dari hewan yang mati mendadak atau kemungkinan terinfeksi. Semoga dengan mendengar apa yang tadi saya sudah jelaskan, semua penonton Alo Dokter bisa memahami dengan baik dan bisa lebih aware dengan bahayanya penyakit antraks ini. Terakhir, jangan lupa untuk share video ini ke keluarga dan kerabat ya, agar mereka juga bisa mewaspadai penyakit ini dan menghindari bahayanya.
Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Alo Dokter agar bisa selalu update sama informasi-informasi kesehatan, dan komen di bawah kalau ada topik kesehatan lain yang mau dibahas oleh dokter-dokter di Alo Dokter. Sampai jumpa di video berikutnya. Hidup sehat bersama Alo Dokter.